Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat rahmat dan izin Allah, kita melanjutkan misteri Kitab Kuno Jayabaya. Kita lanjut lagi ke 162 Sang Prabu. Banyak orang digigit nyamuk mati, banyak orang digigit semut mati, banyak suara ganjil tanpa bentuk pengikut makhluk halus. Sama-sama berbaris, berebut garis yang benar, tak kelihatan, tak berbentuk. Yang memimpin adalah putra Batara Indra, bersenjatakan Trisula Weda, para asuhannya menjadi perwira perang. Jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa azimat. Mau dijelaskan makna ini Sang Prabu? Ya baik. Banyak orang digigit nyamuk mati. Kalau nyamuk itu di kuping itu suaranya seperti apa? Mendenging. Mendenging kan? Iya. Jadi masuk ini adalah masa kerusuhan, luapan rakyat. Gitu. Jadi ini suara peluru ya? Ini suara desingan peluru. Jadi yang terkena peluru mati. Banyak orang digigit semut mati. Digigit semut, semut itu kan pasukan bergerombol, itu maksudnya luapan rakyat, massa, kemarahan massa yang meluapkan emosional, sama-sama berbaris berebut garis yang benar. Jadi dia melontarkan aspirasi ya, yang ibaratnya tuh tentang rakyat lah, menuntut ya hak-hak tentang kehidupan rakyat gitu. Tak kelihatan, tak berbentuk, yang memimpin adalah putra Batara Indra. Bahwa beliau itu adalah Ratu Ginaib, semua setan iblis itu tunduk gitu loh. Tunduk tentunya. Jadi memang beliau tapi bukan dikerahkan oleh beliaunya, bukan gitu betul. Itu memang sistem gitu loh ya. Sistem semesta memang Allah menghendaki terjadi seperti itu, bahwa semua di alam gaib itu sebetulnya istilahnya ratunya beliaunya, disebut Ratu Ningginaib gitu. Bersenjatakan Trisula Weda. Jadi senjatanya itu adalah dia telah menjalani, memahami tentang torekot hakikat ma'rifat gitu loh. Jadi yang bicara tentang ruh itu kan bicara tentang gaib sebetulnya. Yang memahami itu para asuhannya menjadi perwira perang. Jadi para asuhannya itu dalam arti murid-muridnya untuk mengajarkan kebaikan gitu loh. Gitu. Jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa ajimat. Jadi ketika dia menyampaikan, istilahnya kalau di Muslim apa? Dakwah, siar. Jadi ketika dia siar, menyampaikan sesuatu yang baik atau siar tanpa pasukan. Jadi senjata beliau itu adalah keilmuan, bukan pasukan. Gitu ya. Sakti mandraguna tanpa ajimat. Jadi apa yang disampaikan tentang keilmuan. Jadi keilmuan itu agar manusia itu bisa selamat gitu loh. Jadi selamat di dunia maupun selamat di akhirat atau kehidupan yang akan datang. Jadi bisa dibilang kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa kan gitu ya. Sang Prabu ya. Iya, kepasrahan dan mengikuti apa yang menjadi perintah agama gitu loh. Kita lanjut ke 163. Bergelar pangeran perang, kelihatan berpakaian kurang pantas, namun dapat mengatasi keruwetan banyak orang yang menyembah arca lengan merentang. Cina ingat seh-sehnya dan memperoleh perintah lalu melompat-lompat ketakutan. Mau dijelaskan Sang Prabu? Kalau bait 163 ini bergelar pangeran perang, sebetulnya beliau itu kan Ratu Ningginaib, ya pangeran perang ya. Tapi ini bicara ruhaninya. Nah, ruhaninya itu pakaian perang, gitu loh. Kelihatan berpakaian kurang pantas. Nah, ini bicara jasadnya.
jasadnya itu tidak sejalan dengan ruhaninya, maksudnya jasadnya orang biasa, gitu loh. Namun dapat mengatasi keruwetan banyak orang. Jadi namun banyak mengatasi. Jadi permasalahan-masalah yang terjadi dapat diselesaikan. Ini kan bicara tentang keilmuan yang dia miliki itu dapat menyelesaikan. Yang menyembah arca lengan marentang itu salah satunya ajaran keyakinan, meluruskan ajaran keyakinan yang meyakini ajaran lengan merentang. Nah, gitu. Saya tidak sebutkan ini ya, yang penting secara garis besar saja. Ini di sini ingat seh-sehnya dan memperoleh perintah, lalu melompat-lompat ketakutan. Ini artinya ingat leluhurnya, para leluhurnya, dan memperoleh perintah dan diperintah suruh pergi, lalu melompat-lompat ketakutan, pergi, gitu, pergi. Kita lanjut ke petikan selanjutnya 164. Putra kesayangan almarhum yang bermukim di Gunung Lawu, yaitu Kiai Batara Mukti, Ya Krishna, Ya Heru Mukti, menjalani seluruh ajaran, memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan dan seluruh makhluk halus berada di bawah perintah di bawah perintahnya bersatu pada membantu manusia Jawa, berpedoman pada Trisulaweda, pedomannya Tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur, disertai Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Mohon dijelaskan Sang Prabu. Ya, baik. Ini kalau bais 164 ya. Saya kira itu prediksi beliau setelah memegang suatu posisi ya. Menjadi putra kesayangan almarhum itu betul-betul memang raja masa lalu, gitu ya. Yang bermukim di Gunung Lawu, ya tinggalnya beliau dalam kehidupan dahulu ya memang di daerah di gunung juga, gitu loh, di gunung, tapi bukan letaknya di Gunung Lawu, yaitu Kiai Batara Mukti. Maksudnya ketika beliau memimpin itu adalah rakyatnya makmur, gitu loh ya. Ayahnya beliau sosok ini yang disebut Jayabaya nih ya. Nah, jadi ayahnya itu adalah ketika memimpin itu adalah dalam kekuasaannya itu menciptakan rakyat yang makmur. Ya Krishna itu dalam arti bertindak, ayahnya tuh ya itu bertindak jujur, adil, arif dan bijaksana. Ketika beliau ya Heru Mukti dia seorang raja, gitu loh, seorang raja. Jadi almarhum itu memang seorang raja, gitu loh. Terus ini kan bicara, ini adalah sosok yang dimaksud Jayabaya, menjalani seluruh ajaran, memotong tanah Jawa kedua kali. Berarti kalau kedua kali besok beliau memimpin dipotong yang kedua kali, berarti dulu pernah dipotong sekali dong, ya kan? Tapi ada nggak buktinya tanah Jawa itu terbelah? Ada nggak? Bisa diteliti nggak? Bisa ditemukan apa enggak? Kan tidak ada. Kalau terbelah berarti terbagi dong, gitu loh. Jadi ini adalah sanepan, siloka. Jadi makna di balik makna, gitu loh. Kalau di dalam ajaran Muslim itu mustasabihat. Jadi kata-katanya ini tapi sebetulnya bukan seperti itu, gitu loh. Perumpamaan istilahnya gitu ya. Jadi sebetulnya memotong tanah Jawa kedua kali itu artinya dahulu tanah Jawa itu berkeyakinan Hindu dan Buddha, gitu loh. Itu akhirnya berjalanlah sekian masa, sekian waktu, raja-raja Hindu juga ada, raja-raja Buddha juga ada ya. Ternyata ada buktinya.
jadi kerajaan yang di ajaran Hindu itu adalah Candi Prambanan ya dari Wangsa Sanjaya, dan ajaran Buddha itu Borobudur Wangsa Sailendra, penganut ajaran Buddha gitu. Jadi pertama kali dipotong itu oleh ajaran Muslim yang dibawa oleh para wali, gitu loh. Nah, setelah diajarkan oleh para wali disebarkan, maka 90% bahkan lebih penganutnya di Nuswantara itu mengikuti ajaran Muslim, gitu loh, ajaran Muslim. Nah, beliau akhirnya Muslimnya ajarannya benar, tapi yang tidak benar adalah perilakunya, akhlaknya, gitu loh. Maka oleh beliau dipotong yang kedua kali oleh sosok yang disebut Jayabaya ini, oleh ajaran Torekot, yang menyangkut perilaku hidupnya, gitu loh, perilaku, karena akhlaknya gitu, yang menyangkut ajaran akhlak. Nah ini terus mengerahkan jin dan setan dan seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa. Ketika beliau memimpin, maka semua dikerahkan. Akar masalahnya kerusakan yang manusia itu penyebabnya itu sebetulnya ya golongan setan sama iblis. Kalau nggak ada setan sama iblis, ya manusia ya baik semua, gitu loh. Jadi beliau menyelesaikan dulu, gitu loh, di stop dulu, ditundukkan dulu, gitu, maksudnya gitu. Dikerahkan untuk membantu manusianya, berpedoman pada Trisula Weda. Pedomannya Trisula Weda, ajaran itu apa? Karena kan ajaran Trisula Weda dia menyangkut ruhani, gaib. Jadi torekot, hakikat, marifat, gitu loh. Jadi begitu diperintahkan, perintahnya untuk bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda, berpedomannya Tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur. Jadi pedoman, karena memang ajaran itu adalah mengajarkan orang bersifat sidik, amanah, tablik patona sebetulnya. Jadi sidik itu jujur, amanah, dapat dipercaya. Tablik menyampaikan kebaikan, patona adalah cerdas, disertai sabdo palon dan noyo genggo. Kalau saya lihat ini ya adalah memberikan ajaran atau pencerahan. Sabdo itu memberikan ajaran atau pencerahan, sedangkan palon itu adalah pengancing atau pengunci. Ya, jadi ajaran akhir zaman, pengunci akhir zaman. Dan noyo genggo itu adalah dan para muridnya. Jadi para muridnya pun akan menyampaikan ajarannya yang dibawa gurunya, agar manusia bisa menjadi baik, kembali kepada jati dirinya. Terima kasih Sang Prabu. Di sini mungkin bisa dijelaskan karena di sini kan menyangkut semua ajaran yang telah dibawa oleh utusan Allah, kan begitu ya. Sang Prabu tidak menyangkut tentang satu ajaran pada satu umat, kan enggak, seluruhnya. Jadi seluruhnya itu ajaran kebenaran itu bukan untuk satu umat. Jadi ajaran kebenaran itu yang memang ada sesuai kehendak Allah itu adalah ajaran Islam. Nah, Islam itu sudah jelas ya. Satu ajaran Taurat, Zabur, Injil, dan Muslim ya. Nah, kan umatnya sendiri-sendiri itu ya. Tapi ada juga ajaran yang non-Islam, gitu loh ya. Kalau ajaran Islam itu terbagi dari masing-masing umatnya, umat Taurat, umat Zabur, umat Injil, dan umat Muslim. Nah, kita sebagian di akhir zaman itu banyak penganut umat Muslim ya. Tapi ada juga ajaran mengajarkan kebaikan dan kebenaran adalah Hindu dan Buddha, gitu loh. Seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Kita masuk ke petikan 165. Tiap bulan Suro sambutlah Kumira
Kumara. Tiap bulan Suro sambutlah Kumara yang sudah nampak menebus dosa di hadapan Sang Maha Kuasa, masih muda sudah dipanggil, warisannya Gatot Kaca sejuta. Mau dijelaskan? Ya. Ini hanya sebagai istilahnya itu Kiasan. saja ya, tapi setiap bulan Sura sambutlah Kumara, itulah sambutlah pemuda itu gitu, yang sudah nampak menebus dosa di hadapan Sang Maha Kuasa. Berarti kalau di hadapan itu kan berarti kan berhadap-hadapan kan. Masih muda sudah dipanggil warisannya Gatot Kaca sejuta. Jadi begitu masih muda beliau sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, dalam arti bukan dipanggil atau meninggal dunia, enggak, tapi istilahnya dia dipanggil menghadap. Berarti keilmuannya kan beda, dan ini karena kehendak Allah juga ya. Jadi hal yang mustahil kalau kehendak Allah itu bukan yang mustahil. Jadi beliau melesat gitu loh, melesat ke atas menghadap Allah, dipanggil. Jadi warisannya Gatot Kaca sejuta karena perjalanan rohani. Ini kan yang bicara bukan jasadnya. Nah, kalau alam di atas itu kemana? Taunya alam dunia, kita ke bulan aja harus pakai alat gitu. Ini ada yang melesat, adalah ruhaninya. Ruhaninya yang bisa melesat ke sana sudah dipanggil warisannya Gatot Kaca sudah, maksudnya keilmuannya itu banyak sekali gitu ya. Terima kasih Sang Prabu. Kita masuk ke bait yang terakhir 166. Ya. Ludahnya mirip api, sabdanya sakti. Orang lain yang bergajalan pasti mati. Orang tua muda maupun bayi tidak ada yang berdaya. Minta apa saja pasti terpenuhi. Garis sabdanya tidak akan lama. Beruntunglah bagi orang yang yakin dan percaya serta mentaati sabdanya. Tidak mau dihormati orang setanah Jawa, tetapi hanya memilih beberapa saja. Iya. Mau dijelaskan Sang Prabu? Iya. Kalau ini artinya ludahnya mirip api, itu artinya adalah ucapannya banyak diikuti orang. Iya. Jadi ludahnya mirip, ucapannya banyak diikuti orang. Sabdanya sakti, istilahnya itu perkataannya itu terbukti. Yang bergajulan pasti mati, yang bergajulan yang tabiatnya buruk pasti tidak berdaya. Orang tua muda maupun bayi tidak ada yang berdaya, maksudnya patuh gitu. Minta apa saja pasti terpenuhi, garis sabdanya tidak akan lama. Jadi terpenuhi itu akan dipenuhi itu tidak akan lama, karena sudah berpegang teguh pada sidik ya, ajaran kan sidik, amanah, tabligh, patronah. Jadi ketika dia berjanji maka akan menepati. Ketika ditepati, bagaimana mau protes gitu, istilahnya kan seperti itu. Beruntunglah bagi yang yakin dan percaya serta mentaati sabdanya. Jadi sabdanya itu artinya adalah ajarannya. Pasti selamat karena mengajarkan keselamatan dunia dan akhirat gitu. Tidak mau dihormati orang setanah Jawa. Memang orangnya tidak mau dihormatin gitu, dalam arti biasa-biasa saja gitu loh. Jadi dia prinsipnya, kalau saya amati ini prinsipnya, dia lebih senang seperti orang biasa, karena dalam kehidupannya itu kan bukan kepingin dihormati, tapi beliau itu jadi itu bukan karena kehendak, tapi karena kehendak yang Maha Kuasa gitu. Jadi, tetapi hanya memilih beberapa saja. Maksudnya memilih beberapa saja itu adalah secara hierarki. Kalau beliau kan punya asuhannya, punya murid, ada kewajiban murid menghormati kepada gurunya. Itu etika gitu loh. Jadi dia tidak mau dihormati oleh orang tanah Jawa,
dihormati, itu biasa-biasa saja. Tidak, maksudnya tidak gila sanjungan gitu loh. Maksudnya ini gitu. Ya, terima kasih penjelasannya Sang Prabu. Jadi kalau bisa kita ringkas di sini, sebenarnya sosok yang diceritakan di sini pastinya kan dikehendaki oleh Sang Maha Kuasa sebagai pencerah di akhir zaman ya. Kalau saya melihat Betul, petikan-petikan Iya ini, betul, kalau dilihat dari ini. ya, karena kan segala sabdanya juga bukan sabda yang berasal dari dirinya, Iya. tapi merupakan kalau saya bisa bilang sebagai muslim, wahyu-wahyu yang diterima yang harus disampaikan kepada umat, kan Iya. begitu ya. Iya betul. Dan ini pun saya menjelaskan begini kan berdasarkan Joyoboyo, tapi Iya. ya saya tidak tahu Iya. sosok yang dimaksud yang mana, siapa gitu loh. Iya. Seperti itu. Terima kasih Sang Prabu. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.